Terima kasih, kami datang ke Lembata, kami dapat keluarga baru. Kita tidak akan kehilangan komunikasi, walaupun kami akan kembali besok. Frater Jonas dan teman-teman komunitas CMM Lembata, Frater Agus, Frater Robi, Frater Norbert, Frater Paul, Om Bala dan istri serta anak-anak, Salsa ya, Salsa, kemudian ada Ibu Ina, Ibu Ira, ada Ade Yus, kemudian Om Eri, Ketua Paguyuban Ike Nada, Ikatan Keluarga Ngada dan Nagekeo yang ada di Lembata. Saya pernah baca satu buku yang ditulis oleh salah satu pelatih sepak bola keturunan Jerman orang Indonesia, Coach Timo. Dia bilang kalau membimbing pemain bola itu melatih pesepak bola, kemudian orientasi pelatihnya itu adalah membuat mereka menjadi pemain nasional. Itu tentu suatu hal yang mustahil. Mustahil dalam arti, misalnya saya membimbing 200 pemain, kemudian 200-nya jadi pemain nasional, itu mustahilnya di situ. Paling 1 atau 2-nya bisa jadi, tapi lebih banyaknya tidak. Sehingga pilihan yang paling realistis itu sebenarnya setiap pelatih memiliki pemahaman bahwa membuat pemain-pemain binanya itu menjadi juara dalam kehidupan, juara-juara dalam kehidupan mereka itu jauh lebih penting dari sekedar mendapatkan trofi-trofi kejuaraan. Karena memenangkan 1 atau 2 kejuaraan mungkin dalam waktu yang tidak lama kemudian orang akan lupa. Tapi kalau mereka menjadi juara-juara dari kehidupan-kehidupan mereka, maka itu akan menjadi sesuatu yang dialami sepanjang mereka menghirup nafas kehidupannya. Mereka hanya akan memiliki satu rentang waktu yang pendek, paling usia 35, setelah itu mereka sudah mulai pelan-pelan pensiun. Mereka tidak akan jadi pesepak bola lagi, tapi harus diakui dan diyakini bahwa sepak bola memberikan banyak hal, banyak pelajaran tentang hidup. Kita belajar untuk mengakui bahwa orang lain ada yang lebih bagus dari kita. Dalam kehidupan nyata kita akan mengalami itu, tidak hanya di lapangan sepak bola. Di sepak bola kita diajarkan untuk ketika kita menang, kita tidak perlu berbicara apa-apa. Dalam kehidupan juga demikian. Ketika kita mendapatkan sesuatu, kita sukses, kita juga tidak perlu harus banyak bicara. Ketika gagal atau kita kalah seperti dalam sepak bola, kita mungkin harus belajar untuk sedikit berbicara. Dalam kehidupan juga begitu. Di sepak bola kita belajar tentang disiplin, belajar tentang bagaimana hidup dalam sebuah keteraturan. Di sepak bola atau maksudnya di kehidupan kita juga belajar tentang disiplin, belajar tentang hidup dalam keteraturan. Jadi bagi saya, menjadi juara dalam kehidupan itu jauh lebih penting. Adik-adik saya
yang sekarang jadi pemain di tim PSN, kamu mungkin akan bertemu dengan kami pelatih, manajemen dalam rentang waktu yang sebentar. Sebagai seorang pesepak bola, kamu bertemu dengan saya sebagai pelatih, bertemu Om No, bertemu Om Hans, bertemu Pak Dokter, bertemu Fian, Evo dan sebagainya, mungkin hanya sebentar. Tapi kita akan bertemu dalam kehidupan kita di luar sepak bola itu sering. Dan saya akan senang, misalnya 10 tahun lagi saya temu Aldi Moe. Dia bilang, "Coach, saya sekarang kerja di sini. Saya sekarang punya karir di sini." Bagi saya itulah piala berjalan yang tidak akan hilang. Dia bisa selama-lamanya. Saya ketemu Nando pagi, "Coach, saya sekarang jadi tentara." Ya, saya ketemu Loko misalnya, dia bilang, "Coach, saya sekarang kepala puskesmas." Misalnya, ya. Jadi sebenarnya sepak bola mengajarkan kita banyak hal. Atau 10 tahun lagi saya ketemu Heron Ago, dia bilang, "Coach, saya sekarang dosen di Citra Bakti." Ya. Kita semua tentu menginginkan yang terbaik. Kita mau jadi yang terbaik di setiap event sesuai dengan apa yang menjadi sejarah yang tertulis dalam nama PSN Ngada. Tapi dalam beberapa hari ini saya kemudian dalam beberapa momen saya renung, dalam beberapa diskusi saya kemudian merefleksikan bahwa apa yang kita dapatkan di hari Selasa itu sebenarnya jawaban dari doa-doa kita. Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kita, walaupun mungkin itu bukan merupakan hal yang kita inginkan. Kita tentu menginginkan yang terbaik, tapi Tuhan memberikan yang terbaik. Dan yang terbaik menurut Tuhan itu kadang-kadang tak terselami oleh cara berpikir manusia. Tapi saya yakin dan percaya dalam waktu yang tidak terlalu lama, apa yang sudah kita buat, apa yang sudah kita lakukan itu akan membuahkan hasil. Akan membuahkan hasil. Dan apa yang saya sampaikan ini sebenarnya sebuah gambaran dari keterbatasan manusiawi kita semua. Tidak ada pemain yang hebat tanpa tim yang hebat. Tidak ada pelatih yang baik tanpa tim yang baik. Kita tidak mungkin menjadi tim dengan catatan clean sheet di penyisian, poin sempurna, kalau tidak ada pembala di belakang yang siap sedia menyediakan semua kebutuhan yang kita harus penuhi. Bangun pagi, air panas sudah ada, kopi, gula dan sebagainya sudah siap. Ya. Kita tidak mungkin bisa mencapai hasil-hasil yang baik tanpa Evo. Evo ini dia harus bangun lebih dulu, harus bangun kamu, dia siap kamu punya jersey, dia atur ini, atur itu, bantu susun kun dan sebagainya. Ya. Jadi dalam tim atau dalam cabang olahraga yang paling individual sekalipun, misalnya balap sepeda, tinju, itu ada tim sebenarnya yang bekerja di situ. Ada dokter, ada seperti kita di sini ada Dokter Andre, dia atur semua. Ada Om Aurelius, ada Tommy yang bersiap sedia untuk memenuhi. Ada Om Fian yang siap sedia memenuhi semua kita punya kebutuhan tim ini. Dalam cabang olahraga yang paling individu
individual sekalipun itu ada tim, apalagi cabang olahraga tim seperti sepak bola. Semua orang dengan perannya masing-masing. Ya, saya harus menyampaikan terima kasih. Tadi Om Fian sudah sampaikan. Saya datang pertama ke Lembata, saya pribadi, saya sampai di komunitas Frater CMM. Saya berpikir, saya macamnya pernah datang ke sini ya, kapan begitu? Saya rasa nyaman sekali. Saya tidak merasa seperti orang asing. Besok kami harus kembali. Ya, saya harus menyampaikan bahwa pasti akan ada kerinduan untuk mau kembali ke Lembata. Harus ada alasan yang saya buat untuk bisa kembali ke sini dan saya tidur di CME. Tadi saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Frater Nobel, saya bilang, Frater, di sini kan pengawas PJOK tidak ada ya. Mungkin sekali-sekali bisa duduk dengan MKKS, kegiatan MGMP guru PJOK se Kabupaten Lembata. Frater undang pengawas PJOK Provinsi NTT supaya bisa datang lagi ke sini. Oke. Jadi saya harus menyampaikan terima kasih frater-frater komunitas Biara CMM menerima kami dengan luar biasa. Sebelum masuk ke Biara CMM, kami sudah diterima oleh Paguyuban Ikan Ada dari, bahkan sebelum kami sampai di Lembata. Sebelum kami sampai di Lembata, kami masih di Bejama, masih dalam persiapan menuju ke Lembata. Paguyuban Ikan Ada di Lembata begitu luar biasa, antusias. Mereka berjuang sedemikian rupa, berusaha sedemikian rupa untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk duta-duta sepak bola dari Ngada. Kami harus menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi untuk Paguyuban. Kami betul-betul merasa seperti kami tidak merasa seperti orang asing. Kami datang ke sini, ada keluarga besar yang menerima kami, berusaha untuk memenuhi semua kebutuhan kami. Ada sabnya Kak Steve, ayo Pak, sudah kita pergi cari ini lapangan untuk latihan di mana. Kami dilayani dengan baik. Kami mohon maaf, mungkin gelar juara itu kami belum bisa mempersembahkan untuk semua yang mencintai PSM. Tetapi saya sering sampaikan ke semua anak-anak pemain bahwa setidak-tidaknya kamu dalam balutan jersey PSM Ngada Orange itu, kamu sudah memberikan sukacita dan kegembiraan untuk semua orang yang datang menyaksikan. Saya pergi ke beberapa sekolah, ngobrol dengan kepala sekolahnya, mereka bilang, ya tidak apa-apa ya PSM kalah, tapi orang bilang PSM kamu tuh main gagah sekali, main bagus sekali. Saya hanya dalam hati ya, syukur, tidak apa-apa, biar kami kalah, tapi orang masih bilang kami main bagus sekali. Berarti sebenarnya gelar juara itu sudah dekat, hanya soal waktu saja. Saya pikir itu, sekali lagi saya akhiri sambutan singkat saya dengan permohonan maaf kepada Mary dan semua Paguyuban Ikan Ada, komunitas CMM, Frater Jonas dan teman-teman. Kalau mungkin selama kami ada di komunitas di sini, ada di Lembata sini, ada satu dua hal yang mungkin kami satu dua hal yang kami lakukan mungkin kurang berkenan, tapi saya pastikan bahwa itulah sisi manusiawinya kami sebagai manusia. Terima kasih, kami datang ke Lembata, kami dapat keluarga baru, kita tidak akan kehilangan komunikasi walaupun kami akan kembali besok. Terima kasih banyak Frater Robi, terima kasih banyak untuk semua siarannya, sehingga semua yang kami lakukan di sini, kami pecinta-pecinta PSM
tetap bisa memantau dan mengikutinya. Terima kasih banyak untuk semuanya, untuk PSN Ngada. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.